kebendaan itu hak memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Juragan 99 itu punya hak terhadap barang pesawat jet tersebut apa enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Berarti Enggak. itu hak kebendaan atau hak perorangan? Perorangan. Perorangan. Karena apa? Ternyata Juragan 99 itu dia itu adalah nyewa. Ada perjanjiannya, hak yang timbul karena suatu perikatan. Perikatan itu berarti kesepakatan antara Juragan 99 dan pemilik jet yang sesungguhnya. Saya menyewa pesawat jetmu ya untuk jangka waktu 2 tahun. Berapa? Ditulis, saya boleh nggak menempelkan logo saya di pesawat jetmu? Oh boleh, silahkan. Itu kan berarti dia muncul karena kesepakatan, karena perikatan, karena perjanjian pada jangka waktu tertentu. Itu bukan hak kebendaan. Itulah yang disebut sebagai besit. Jadi Juragan 99 itu adalah besit. Haknya, orangnya namanya besiter. Ya, dalam suatu keadaan lahir, nampak seorang seolah-olah itu kepunyaan sendiri. Seolah-olah. Hukum nggak mempermasalahkan uang antara Juragan 99 dengan pemilik jet itu sudah melakukan perjanjian, ya nggak masalah. Itu kan hak perorangan, itu perikatan. Asalkan pada jangka waktu tertentu jet saya dikembalikan, ya Anda sudah membayar sewanya setahun misalnya berapa miliar, nggak ada masalah. Itu namanya besit. Jadi Juragan 99 itu tidak mempunyai hak milik, bukan eigendom, tapi adalah besit. Nah, jadi Juragan 99 tidak diperbolehkan menjual pesawat tersebut karena itu bukan hak milik. Oke. Balik lagi ke sini. Contoh Bu Waspi A sekarang. Ya. Bu Waspi A membeli motor Beat misalnya. Sekarang berapa harganya? 15 atau 16 gitu. Cash. Saya nggak mau beli barang kredit panci, kredit dandang. Nanti saya jelaskan. Nanti akan saya jelaskan kenapa Bos Pia tidak suka membeli barang dengan cara kredit. Beli panci kredit. Panci, nek saya punya uang, saya bayar langsung. Nek saya nggak punya uang, saya nggak akan beli panci. Tahu panci ya Anda ya? Tahu panci enggak? Tahu. Dandang itu kayak orang duluan, kayak ibu saya dulu gitu ya. Kok setiap berapa hari kok ada orang nagih ke rumah. Emang ibu apa tuh Bu? Kredit panci. Nah, ya panci dikredit ya Allah Gusti. Gitu ya. Saya mau. Kenapa nggak mau saya jelaskan. Saya beli motor nih, kembali ke saya beli motor cash. 16 juta Beat. Ya. Itu hak kebendaan atau hak perorangan? Kebendaan. Kebendaan, Ibu. Kebendaan, Ibu. Iya, karena saya punya hak eigendom, itu punya Waspi A. Buktinya apa? Di STNK tulisannya nama pemilik Waspi A, alamat di mana, jenis motor beli di mana, warnanya apa, bensinnya apa, tahun rakitannya apa. Itu eigendom saya. Itu motor punya saya, eigendom. Saya tidak, kalau saya menjual monggo silakan, itu hak milik saya. Nah, saya balikan. Itu motor dipakai anak saya. Tadi ya, ikut lomba menggambar anak saya. Yang pertama, dia pakai motor saya seolah-olah itu adalah motornya dia. Dia bawa ke kampus, dia kasih stiker. Anak saya yang pertama suka gambar apa ya? Saya lupa. Pokoknya dia suka stiker apa, pasang, tempel, stiker. Nggak masalah. Tapi dia itu bukan milik dia, itu milik ibunya. Jadi anak saya itu disebut sebagai besit
visiter, seolah-olah itu punya dia. Dibawa ke kampus, diprotoli, ganti spion, spionnya warna pink lah misalnya, sukaan dia, nggak masalah. Asalkan dia tidak menjual. Uang itu motor ibunya. Anda mungkin juga begitu. Bu, saya dikasih motor ibu saya, bapak saya, tapi namanya saya, Bu. Itu saya gendom apa besiter? Yang beliin motor ibu, orang tua, tapi namanya saudara. Itu Anda besiter atau gendom? Gendong. Besiter atau gendom? Gendong. Gendong, Bu. Gendong. Karena kan udah hak milik atas nama kita. Bener nggak sih? Itulah kenapa kita harus hati-hati mengatasnamakan suatu barang. Hati-hati. Kalau sudah atas nama, tadi motor, saya beli motor, itu uang suami saya, tapi namanya saya. Seandainya pun saya menjual motor saya, tanpa seizin, tanpa sepengetahuan suami saya, nggak ada masalah. Anda dikasih motor orang tua Anda, atas nama Anda diam-diam menjual. Masalah, ora? Masalah, Bu. Masalahnya adalah kepemilikannya tidak hanya STNK, tapi BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Ya, jadi hati-hati. Kayak suami saya, kalau beli barang, saya nggak pernah minta, ini nama saya ya, itu nama kamu, enggak. Pokoknya seizin suami saya saja lah, karena kan dia kepala rumah tangga. Misalnya, minta ini dan saya kok pengen beli ini ya dan, Bu pengen beli apa? Pengen beli ini. Yaudah Bu, nanti kalau ada rezeki ya terus dibelikan. Saya nggak pernah minta ini atas nama saya dan enggak. Kecuali dia langsung mengizinkan, ya sudah, itu barangnya yang dipakai ibu sehari-hari, silakan dikasih nama punya ibu saja. Ya sudah, berarti saya ketika saya menjual, saya kan dikasih suami saya berarti STNK plus BPKB. Saya kalau menjual tanpa sepengetahuan suami saya kan nggak ada masalah, wong itu namanya saya. Kan gitu ya, karena saya gendom, saya punya hak milik. Bukan besiter, saya nggak akan menjual barang suami saya karena namanya suami saya. Kalaupun saya menjual, harus pengetahuan pemilik nama. Wong saya ya, saya beli motor tahun 98. Namanya orang lain karena waktu itu KTP saya bukan Semarang. Pinjem nama orang lain, kakak saya KTP-nya Semarang. Saya yang bayar pajak tuh, motor tuh udah nggak dipakai, dia usianya sudah lebih dari 14 tahun, jarang dipakai ya, tapi saya tetap taat pajak saya bayar. Saya datang ke Samsat, saya bawa STNK, saya punya BPKB, saya KTP-nya mana Bu? Oh, maaf Pak, KTP-nya yang atas nama ini dibawa, KTP-nya orangnya sekarang di luar kota. Itu aja sangat nggak mau kok. Oh, nggak bisa Bu. Kalau mau bayar pajak harus bawa KTP sesuai dengan STNK. Saya agak jengkel. Jengkelnya apa? Aku kan bayar pajak, orang meh utang. Nah, aku utang wajar. Saya mau menggadaikan motor itu wajar. Bayar pajak loh. Nggak boleh Bu, harus ada KTP. Bawa aja Bu keluar kota. Sekarang kan semuanya online. Oh, gue orang solusi. Saya agak gondok banget. Ya ampun Gusti. Bayar pajak kok. Ya, karena memang hukumnya mengatakan harus sesuai dengan
Karena itu motor saya, tapi nama orang lain, gitu loh. Jadi hati-hati memberi barang dengan nama orang lain ya. Nanti masalah hukumnya panjang gitu. Oke, nah sekarang WASPI akan membahas. Ya, saya tidak akan membahas UPA. Nanti UPA, ini kan UPA ini kaitannya sama hukum agraria ya. Nanti Anda pelajari sendiri hukum agraria. Ya, nah kenapa sih kemudian kita membahas ini? Karena hak kebendaan bisa sebagai jaminan utang. Sekarang terjawab, kenapa sih dibedakan ini benda bergerak, ini benda tidak bergerak? Karena ketika benda bergerak dan tidak bergerak itu dijaminkan sebagai jaminan utang, itu istilahnya beda. Oke. Fidusia misalnya. Penyerahan hak milik atas benda bergerak dengan dasar kepercayaan. Kata benda bergerak ini Anda garis bawahi. Bu, berarti ketika buas piah itu, ya, contoh sih, we. Saya beli mobil. Ini alasan ya, kenapa buas piah nggak suka kredit, beli mobil. Prinsipnya beli barang sesuai kemampuan. Udah mampu, harus satu barang. Itu prinsip saya. Mobil. Datang ke dealer. Ayo Bu, Ibu cash atau kredit? Saya kredit misalnya. Itu berarti ada pihak ketiga. Siapa Bu? Leasing. Tahu leasing ya? Lembaga pembiayaan. Jadi leasing itu bayari dealer seharga mobil itu. Misalnya mobilnya harganya 1 miliar. Misal contoh apa-apa 1 miliar. Oke. Leasing ya, misalnya Adira Finance ya, lembaga pembiayaan. Itu dia membayar harga mobil itu 1 miliar cash ke dealer. Jadi urusan saya dengan dealer selesai. Mobil saya bawa pulang. Tapi urusannya saya berpindah ke leasing. Karena saya beli mobil tersebut tidak dalam kondisi lunas, hutang. Hutang saya bukan ke dealer, karena dealer sudah dilunasi sama leasing. Hutang saya ke perusahaan pembiayaan, Adira Finance atau leasing. Sampai di sini paham? Ya. Nah, berarti buas piah itu besit atau egendong. Perorangan atau kebendaan? Orang. Perorangan. Karena saya besiter saya itu mobil belum punya saya. Karena BPKB-nya masih ditahan di perusahaan leasing sampai Lunas. mobilnya lunas. Nah, itu namanya fidusia. Saya belum memiliki sepenuhnya, tapi saya hanya punya hak pakai. Namanya di STNK saya, tapi BPKB-nya belum di saya, di perusahaan leasing, kan gitu ya. Jadi saya bakal kemana-mana, saya hanya punya hak pakai. Saya boleh menjual enggak mobil itu? Enggak, Bu. Belum. Belum boleh. Kalau mau menjual, karena STN paling bahasanya adalah oper kredit. Makanya kalau ada orang jual beli mobil kok murah di online, bisa atau hampir dipastikan itu barang masih dalam keadaan kredit. Nah, itu yang disebut sebagai fidusia. Saya hanya hak pakai. Jadi kalau saya 3 kali angsuran tidak mengangsur,
alias saya itu utang, sesuai kesepakatan perikatan, mobil ditarik oleh leasing. Boleh enggak? Boleh lah, Bu. Kan udah ada perjanjian di awal. Iya, Iya. boleh. Saya hanya hak pakai, saya bukan gendom, saya bukan tidak punya hak kebendaan, saya masih besiter. Itu namanya fidusia. Buka bak. Beda dengan hipotek. Kalau hipotek adalah benda yang tidak bergerak. Ketika dijaminkan, itu bukan barangnya, tapi sertifikatnya. Mosok saya mau menjaminkan tanahnya diambil? Kan enggak. Tapi apa, Bu? Sertifikatnya. Saya ke bank. Bang, saya pinjam uang dong. Berapa, Bu? 1 miliar. Langsung diberikan. Enggak lah. Bang, opo? Baik banget. Pasti ada jaminan. Jaminannya apa, Bu? Kalau Ibu pinjam 1 miliar, berarti jaminannya harus barang di atas 1 miliar. Nah gitu, tanah, Bang. Oh ya wes, tanah. Tanahnya mana, Bu? Bukan tanahnya yang diambil sebagai jaminan, tapi sertifikat hak milik, HM, hak kebendaan yang dijaminkan di bank. Kalau masih letter C, Bu, belum bersertifikat, boleh nggak? Bank nggak mau, belum punya kekuatan hukum tetap bahwa itu adalah tanahnya yang bersangkutan. Makanya kalau tanah sudah ber-HM, itu harganya mahal. Paham ya? Berarti ya fidusia dengan hipotek ketika itu jadikan zaman barang jaminan, Anda ingat-ingat kalau fidusia itu adalah bendanya bergerak, dijaminkan. Yang dijaminkan adalah surat-suratnya. Kendaraannya masih di debitur yang pinjam uang. Nah, kalau hipotek itu surat-suratnya yang di lembaga pembiayaan, dalam hal ini bank, tanahnya masih di saya bisa menanami apa, saya bisa ditinggali apa, jaminannya rumah, ya rumah saya masih bisa ditinggali dan sebagainya. Tapi itu kalau hipotek itu adalah benda tidak bergerak, kalau fidusia bergerak. Nah, sekarang kelemahan fidusia itu apa? Fidusia itu adalah atas dasar kepercayaan. Saya beli mobil 1 miliar, barang di saya, STNK-nya di lembaga pembiayaan leasing, atas dasar apa? Kepercayaan. Saya sebagai debitur yang hutang. Leasing itu kreditur, karena dia memberi hutang ke saya, kan saya setiap bulan mengangsur. Kenapa Bu SPA tidak suka membeli barang kredit? Karena itu bukan milik saya. Saya hanya sebagai pemakai, hak pakai. Makanya orang kaya nggak usah bangga. Raffi Ahmad. Saya yakin ketika dia beli barang, Ferrari atau mobil Mercy atau Hummer, itu pasti mencicil. Itu bukan punya dia. Karena dia itu adalah debitur. Kapan Ferrari-nya itu menjadi miliknya Raffi Ahmad? Yo ketika Raffi Ahmad melunasi cicilannya selama berapa tahun? 5 tahun misalnya. Kenapa Bu SPA nggak suka kredit? Yo benar, barangnya harganya 1 miliar. Kalau saya kreditkan bisa menjadi 1,5 miliar. Karena kredit. Yo moh eman-eman 5,5 miliar saya kasihkan ke lembaga pembiayaan. Kalau saya nggak punya uang, ya nggak usah beli. Itu prinsip saya. Panci harganya 50.000. Kalau saya beli, saya punya uang, beli. Kalau saya nggak punya uang, ya nggak usah tuku panci, nggak usah beli panci.
panci yang 50.000 bisa menjadi 100.000 karena saya kredit. Ya benar emang kayak gitu hukum ekonominya, Bu. Ya, saya nggak, itu kan pilihan toh, nggak masalah. Take or leave it ya. Dalam hukum dagang itu ada asas take or leave it. Ambil atau tinggalkan. Kapan itu panci mobil menjadi milik saya? Yo ketika saya melunasi cicilannya itu. Kalau melunasi, saya cuman gini ya, teman-teman Rombel 14 ya. Saya cuman mikir gitu ya. Kayak Raffi Ahmad yang terus sekolah lagi orang yang kaya-kaya di Indonesia. Saya cuma bayang, iku nek bayar pajak setahun berapa miliar ya? Kok mikir tekan kono ra? Saya kok mikir ya. Saya punya kendaraan, punya motor. Itu ya kalau motor sih insya Allah terjangkau lah, paling 250, paling motornya udah tua-tua. Motor saya udah usia 14 tahun, sudah usia 9 tahun, kan sudah tua-tua ya. Paling 2 motor 500.000 lah saya bayar. Kalau mobil, makanya orang kaya itu tidak suka membeli barang seperti itu karena apa? Kalau dia membeli barang, barang itu harus produktif. Kalau nggak produktif, hanya untuk pamer, rugi. Itu orang kaya. Bukan orang kaya baru ya. Kalau orang kaya baru, mesti pamer. Kalau orang yang kaya, benar-benar kaya, dia nggak akan beli-beli barang konsumtif. Ya beli barang karena fungsinya. Ya kayak siapa kayak namanya? Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno. Itu orang yang sangat fungsional sekali, kan saya membeli barang karena fungsinya. Iku wong kaya yang sesungguhnya. Sandiaga Uno itu menteri paling kaya. Menteri paling kaya. Ruhut bin Panjaitan kan kaya setelah jadi menteri. Nek Sandiaga Uno wis kaya jadi menteri malah miskin karena uangnya berkurang. 1 triliun. Kayaannya dia sekian triliun, jadi menteri malahan kayaannya berkurang. Menteri sesungguhnya yang ngono, prihatin, bukan orang biasa, jadi menteri kayaannya makin banyak, tanda tanya. Sandiaga Uno kan enggak, dia beli mobil karena fungsinya, Bu, bukan karena pengen untuk pamer. Apa sih? Dia beli mobil bisa banget lah. Banyak kaya raya, udah triliunan, dari lahir tuh udah kaya raya. Pajaknya ya loh. Ferrari, saya bayangin Raffi Ahmad kok iso ya. Pajaknya piye no ya. Karena mobilnya semuanya untuk konsumtif, semua pamer gitu ya. Beliin Honda Beat, motor, beli motor wis miliaran. Aduh, motor itu fungsinya bodoh ya. Nah, mungkin motor buat membawa banyak orang kan 2 orang tok ya. Oke, itu yang disebut sebagai fidusia, barang ada di debitur. Nah, karena fidusia itu barang ada di debitur, maka yang berkewajiban merawat barang siapa? Ya Raffi Ahmad. Siapa yang mengasuransikan? Ya Raffi Ahmad. Ya. Nah, itu hanya kewajiban Raffi Ahmad. Kewajiban lembaga pembiayaan atau kreditur yang memberikan utang lebih banyak. Ngecek barang kuning dia. Stres dia malahan. Ya, kalau Raffi Ahmad nggak bisa bayar angsuran, ditarik oleh leasing, ya wajib dijual. Yang menjual siapa? Ya pemilik barang, siapa? Leasing itu tadi. Ya, lah yang jadi masalah barangnya itu kadang kelemahan berikutnya adalah bisa saja barang itu pindah ke orang lain. Sehingga orang lain nggak tahu kalau itu adalah barang fidusia. Karena barangnya ada bendanya ada di debitur, pindah ke orang lain, kadang sudah dijual sama orang lain, barangnya hilang. Padahal itu mereka itu hanya besitter loh, bukan pemilik. Kan nggak boleh menjual orang dia besitter. Sehingga apa? Lembaga pembiayaan, leasing itu bisa mengatakan bahwa dia prestasi, diberi peringatan.
dapat mengambil barang tersebut. Nah, kalau barangnya hilang bagaimana, Bu? Dia bisa meminta hakim untuk revindisatoir beslah atau sita jaminan. Menyita. Bu, apakah dibenarkan ya, Bu, kalau ada orang mengambil barang di jalan, debt collector, secara hukum tidak dibenarkan mengambil barang, harus ada keputusan dari hakim bahwa barang itu memang uang prestasi dan harus ditarik kembali oleh leasing, karena kan kamu hanya punya pakai. Yang jadi masalah adalah mereka mengambil dengan paksa di jalan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau debitur itu sadar bahwa itu adalah bukan barangnya, jadi diambil oleh leasing, ya monggo silahkan, itu bukan milik saya kan cuma pemakai, saya besitter. Sehingga tidak perlu adanya permohonan ke hakim untuk sita jaminan. Nah, kalau sudah hakim minta jaminan, kemudian hakim menetapkan, itu barang bisa langsung diambil. Nah, selesai pas jam 13.00.